Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari yang bahagia, hari yang kita nanti-nantikan. Itu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Seluruh tubuh jiwa roh kita, mari kita siapkan. Kita percaya ketika Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan kita menjamah kita semua. Kita mendapatkan pemulihan, kemenangan, bahkan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sejenak kita mulai menyembah Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Glory, glory. Kami nikmati kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suara-Mu, mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya. Sebab Dia telah mati dan bangkit dan menembus dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Katakan Dia telah mati. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia, bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kau telah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, ya Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia, bagi Dia pujianku.
Cuma katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, segala kemuliaan bagimu selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Inilah kerinduan kami bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, selama-lamanya, selamanya Kau Tuhan, selama-lamanya. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan. Terima kasih. Oh, kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, segala pujian dan syukur, segala kehormatan, kemuliaan bagimu Allahku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Kami berterima kasih atas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah Yesus. Kami angkat tangan kami angkat suara kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab tiada yang lain di dalam hidupku Tuhan selain kasih-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih atas pengorbanan-Mu. Engkau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan Tuhan. Kami menyembah di dalam roh kami. Kami mau bermazmur bagi-Mu, sebab Kau Allah kami yang menebus kami Tuhan. Segalanya ku berikan
dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan. Haleluya, yes. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata. Saya udah jemaat tuh bangkit berdiri. Yang Kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, dimuliakan. Oh, yes, amin. Ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan iman katakan dimuliakan, dimuliakan. Oh, ya Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, katakan Kau yang dimuliakan, dimuliakan. Oh, yes, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ibu gembalakan buka dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami puji saat ini ya Tuhan. Engkau yang bertahta di dalam kerajaan-Mu, Engkau yang akan memimpin kami, mengurapi kami, membawa kami ke dalam sukacita surga. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin seluruh serangkaian ibadah ini
mulai awal hingga akhirnya. Seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Engkau kuduskan, Kau sucikan, urapi dengan kuasa Tuhan. Hikmat, akal, budi, Tuhan menyertai mereka semua. Satukan hati, roh dan jiwa mereka untuk melayani pekerjaan-Mu. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar, mulai yang dari depan sampai ke belakang, seluruhnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Urapan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami yang belum hadir, yang dalam perjalanan, Tuhan hantarkan mereka semua untuk datang di tempat ini, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang tidak hadir oleh karena mungkin sakit penyakit, oleh karena berpergian Tuhan, oleh karena apapun ya Tuhan yang menjadi kendala mereka, Tuhan bawa mereka, beri waktu kepada mereka, kesempatan kepada mereka untuk memuliakan dan memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami rindu kuasa-Mu menjamah kami semua, hingga kami boleh mendapatkan kemenangan, dan kami percaya akan kuasa-Mu, mukjizat-Mu senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk, boleh salam kanan kiri, katakan aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Seperti Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi satu sama lain. Dan kita percaya bahwa setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita, semuanya jika bersama dengan Tuhan, kita percaya semuanya akan selesai. Amin. Haleluya. Kita bergoyang bagi Tuhan. Amin. Walaupun banyak masalah, bersama dengan Tuhan kita selesaikan semua. Hidup ini memang banyak masalah, kadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, kadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, amin. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Boleh lebih semangat lagi, katakan Tuhan Yesus ada mujizatnya. Amin. Katakan tos kanan kiri, Tuhan Yesus ada mujizatnya. Amin. Haleluya. Katakan hidup ini memang banyak masalah. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Sekali lagi katakan, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Mari goyang sama-sama. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Ada apa? Beres kabeh, amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita. Sekali lagi, hidup ini memang banyak masalah. Hidup ini memang banyak
Tuhan Yesus. Beres kabeh yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Amin. Ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Ada apa Bu? Beres kabeh. Amin. Haleluya. Haleluya puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Amin. Ada Tuhan Yesus, pasti semua masalah beres kabeh. Puji nama Tuhan. Satu kasih Tuhan, kita bisa ada sampai saat ini. Kita percaya bahwa karena salibnya, karena kasihnya, kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Amin. Sebab dia anak Allah, Yesus namanya, dan dia hidup dalam kehidupan kita semua. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia anak Allah. Anak Allah, amin. Yesus namanya, menyembuhkan, oh, memulihkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, amin. Ada hari esok, amin. Sebab dia hidup, kami tak gentar, karena kami tahu Tuhan, dia pegang hari esok. Hidup tadi berarti sebab. Saya udah cuma berbagi berdiri, kita bersuka cita lagi pada Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Sebab dia mati dan bangkit bagi kita semua. Tebus dosa, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, amin. Ada hari esok, haleluya. Sebab dia hidup, tak gentar, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, amin. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Puji nama Tuhan. Masih bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan tubuh jiwa roh kita untuk kita ditaburi firman Tuhan. Kita percaya bahwa Engkau setia. Kita percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada menyertai kami semua ya Tuhan. Tak pernah berhenti kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus.
berikan. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan dan kau setia, kan ku angkat tinggi. Kan ku angkat tinggi tanganku terserah kepadamu. Kau buktikan setia. Kita percaya bahwa Yesus setia. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan, yang berikan keselamatan. Kau
berserah, tandaku berserah kepadamu selamanya. Kau setia, sekali lagi kau hadir, oh, kau hadir di setiap langkah. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu kau buktikan, kau setia. Kan ku angkat tinggi, oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Oh, kau hadir Tuhan, kau hadir di setiap. Terima kasih Tuhan, ku aman di dalam hadirat-Mu. Oh, Engkau setia, kan ku angkat tangan kami. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Setia selamanya. Selamanya kau setia, selamanya kau setia, selamanya kau setia. Silakan pada Bapak Kepala. Amin, Yesus. Sungguh benar Tuhan, Engkau Allah kami yang setia dalam kehidupan kami. Sudah Kau buktikan sampai saat ini, sehingga pada saat pagi ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh merasakan kemenangan-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Engkau rela mati dan Haleluya, hidup bagi Yesus. kami Terima kasih. untuk selama-lamanya. Dan kami percaya apa yang telah kami naikkan melalui pujian dan Terima penyembahan kasih, kami, Yesus. Haleluya. Engkau telah mendengarkannya, bahkan surga telah bergetar. Dan pada saat yang indah ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima Biarlah Roh kasih, Kudus Yesus. menyingkapkan segala Haleluya, rahasia firman-Mu itu pada pagi ini. Kau Terima berkati kasih. telinga kami, berkati hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang Kau sampaikan bukan hanya kami dengar, tapi akan Amin. kami masukkan dalam hati kami, dan kami nikmati, dan kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh menguatkan dan meneguhkan sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus tidak akan Terima tinggal kasih, diam, Yesus. tapi akan menguasai ruangan ini, sehingga kami tetap fokus akan firman-Mu ya Bapa. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua katakan Amin. Silakan duduk. Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan lebih lagi kita akan menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menjadi penuntun dalam setiap perjalanan hidup kita. Di dalam perjalanan hidup ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, tetapi sebagai anak Tuhan kita rindu
tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tetap menang di dalam Tuhan, dan berdampak bagi Tuhan. Dan ini merupakan tema kita Natal tahun 2024, bertumbuh, menang, dan berdampak bagi Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Kita akan membaca bersama-sama Efesus pasal 4 ayat yang ke 11 sampai 13. Kita akan membaca bersama-sama Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan dan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai semua, ya, kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pokok, ya, dari pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang kesatuan, tentang bersatu, tentang unity, ya. Sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, ya, kita dipanggil Kristus. Kalau kita tidak ada kebersatuan di dalam sebuah perhimpunan, sebuah gereja, jadi kebersatuan itu sangat penting di dalam kita berjemaat dalam sebuah gereja, dan ini akan mengarah kepada pertumbuhan, peningkatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi penting bagi kita membuat suasana di Ebenezer ini untuk tetap bersatu meskipun iblis tidak senang. Iblis ingin supaya kita ini berselisih, supaya kita ini konflik. Ini pekerjaan iblis. Jadi kebersatuan ini, ya, penting di dalam kehidupan kita, di dalam gereja, di dalam berjemaat, yaitu bersatu di dalam melayani Tuhan. Kita bergandengan tangan melayani Tuhan. Jadi ayat ini berbicara tentang tubuh Kristus atau gereja Tuhan yang terdiri dari berbagai macam anggota, karena tubuh itu terdiri dari berbagai macam anggota. Jadi sesuai dengan nubuat ini, sesuai dengan doa Tuhan Yesus, supaya kita diberi kemampuan rohani, ya, yang meskipun kita masing-masing, ya, mungkin ada yang diberi kemampuan. Kalau di dalam pertumbuhan gereja, kalau kita baca tadi, ya, di dalam menyampaikan pesan roh, di dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus, untuk itu Tuhan sudah mempersiapkan. Kita baca tadi bahwa Dia
yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, semuanya itu diberikan untuk memperlengkapi gereja semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin serupa dengan Kristus. Semuanya itu diberikan supaya kita ini bisa mempersiapkan dan melengkapi umat Tuhan agar masing-masing kita dapat saling melayani. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, tujuannya adalah supaya kita semuanya semakin erat bersatu di dalam keyakinan kita kepada Kristus untuk mencapai pengertian ya, yang sama, pengertian yang menuju kepada Kristus. Supaya apa? Kita ini menjadi dewasa secara rohani dan kita ini semakin sempurna sama seperti Kristus. Oleh sebab itu penting ya, bagaimana untuk gereja lokal itu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Kalau misalnya muncul gosip di dalam persekutuan jemaat, muncul iri hati, muncul perselisihan, muncul kemudian menjelekkan kekurangan gerejanya sendiri, dan ini akan membuat gereja ini akan mati dan tidak akan bisa bertumbuh. Bagaimana kita akan bisa mengajak, bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau kita tidak suka dengan gereja kita sendiri, kalau kita tidak bersatu, bergandengan tangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka ini yang menjadi penghalang kita akan bertumbuh, kita akan berkembang. Roh Kudus tidak akan pernah bekerja di dalam disunity atau ketidakbersatuan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6 berbicara tentang bersatu di dalam karakter. Walaupun kita berbeda-beda satu sama yang lain, tapi kita harus punya karakter yang sama. Di tengah-tengah perbedaan kita, kita harus bersatu dalam karakter kita. Karakter kita yang terutama adalah kerendahan hati, kesabaran, ketaatan, ketekunan. Sama halnya di dalam kita berhubungan ya, kita berelasi di dalam keluarga, di dalam pasangan hidup kita. Tuhan memberikan kepribadian yang berbeda-beda. Kita bukannya mau mengubah yang lain supaya sama seperti saya, dan saya supaya mengikuti mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa perbedaan itu sebenarnya itu indah. Perbedaan itu sebenarnya itu baik, karena itulah kekurangan kita sebenarnya adalah apa, saudara yang dikasih Tuhan? Tidak mau menghargai, tidak mau menerima akan kelebihan, akan kekurangan satu dengan yang lain. Dan saya percaya ini pertama bagi keluarga kita. Kalau keluarga kita saling memahami, saling mengerti, dan memiliki karakter Kristus di dalam keluarga, dan hal yang sama juga perlu di dalam gereja. Karakter Kristus ada di dalam berjemaat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16
bersatu ya, tentang bersatu di dalam pelayanan-pelayanan di gereja yang berbeda-beda, tapi semuanya itu menjadi satu. Kalau misalnya kita di dalam bermain musik ya, maka kalau kita tidak ada kebersamaan, kalau kita tidak ada kesatuan, tidak ada harmonisasi, maka di dalam pelayanan itu tidak akan efektif. Jadi pelayanan apapun ya, yang Tuhan berikan dan kita mau lakukan, bahkan kalau mungkin ya pelayanan itu kelihatan kecil, ya, tidak dilihat, tidak diperhatikan, tetapi ada sepasang mata yang melihat apa yang kita kerjakan, pelayanan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita kerjakan, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya memberi garis besar saja dalam Yesus 4 ini, ayat 17 sampai 32 ini juga berbicara tentang bersatu dalam perubahan hidup. Kita bersama-sama bertumbuh, berubah ya. Semakin apa saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita semakin serupa dengan Yesus, dengan Kristus. Di tengah apa kepribadian kita yang berbeda-beda, kita bersatu melayani dan kita mengubah hidup kita ini menjadi lebih indah, menjadi lebih baik. Nah sekarang, mengapa sebagai anak Tuhan kita harus melayani? Yang pertama, karena Tuhan sudah memberikan karunia, dan setiap kita ya, setiap orang ya yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus diberikan karunia oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, Dia juga memberikan karunia-karunia, menolong kita supaya gerejanya, jemaat Tuhan bertumbuh. Karunia apa yang ada di dalam kita, dan di dalam gereja itu ada nabi. Nabi itu adalah penyampai berita Allah. Ada rasul-rasul kemudian yang diberikan oleh karunia-karunia kepada jemaat yang bisa menjadi saksi membawa Yesus Kristus. Kemudian ada karunia-karunia sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai gembala. Dan kita jemaat juga dilengkapi dengan karunia-karunia di dalam pelayanan. Dan semuanya itu adalah apa? Untuk pertumbuhan. Makanya enggak salah ya, gereja kita tema tahun ini bertumbuh supaya menang, supaya berdampak bagi Kristus. Tapi kalau tidak ada unity, tapi kalau tidak ada kesatuan, orang kalau nyapu satu lidi itu sangat susah untuk cepat selesai. Tapi kalau dikumpulkan dari satu biji, dua biji, ya kemudian jadi banyak, dan kemudian kita nyapu dan kita akan mudah bekerja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setiap dari kita punya paling tidak satu karunia. Apa yang kita tidak gunakan, kita simpan, kita tidak melakukan karunia, dan lama-lama nanti karunia itu akan terbuang, akan mati, tidak berkembang. Jadi Tuhan ingin supaya karunia yang sudah diberikan kepada saya, kepada saudara, dipakai supaya apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada satu karunia yang diberikan Tuhan pada kita, namun kita tidak mau mengembangkan, atau kita pasif, diam saja, tidak mau aktif. Tapi kita berusaha, apa yang Tuhan beri, karunia apa, bagaimana supaya kami bisa menjadi jemaat yang bertumbuh, baik dalam rohani, baik di dalam iman. Jadi kita melayani
Karena Tuhan sudah memberi karunia. Karunia apa yang Tuhan beri? Jadi saksi, pendoa, dan berdiri di sini dalam tim PAW, dan dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apa yang gereja perlukan, apa yang gereja butuhkan, kita bersama-sama, kita mendukung, kita bersatu bergandengan tangan. Sama seperti dalam Natal kali ini di tahun 2024 ini, kita bergandengan tangan setiap tahun. Kita mengadakan persembahan Natal. Ada yang berkorban tenaga, pikiran, daya. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu melayani saudara. Sekarang kita melayani Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan sudah memberikan para pemimpin, para pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi para pemimpin-pemimpin waktu itu, ya, rasul dan nabi. Disiapkan, ditetapkan Tuhan untuk dedikasi dan mengajar satu sama lain. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sehingga sampai saat ini gereja di muka bumi ini semakin bertumbuh, semakin berkembang. Ada yang pelayanan holistik, ada yang penginjilan, ada yang dalam bentuk kasih, dalam bentuk perhatian, kemudian dalam bentuk seni, budaya, dan lain sebagainya. Dan itu semua untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Dan tujuannya apa? Bertumbuh, menang, dan berdampak bagi Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang berikut, mengapa kita harus melayani? Karena tubuh Kristus itu, ya, bertumbuh sehingga kita menjadi dewasa. Tujuan kita ini mengalami pertumbuhan dan kita mengalami dewasa. Kalau kita menanam sebuah tanaman apa saja, pohon apa saja, yang diharapkan adalah tanaman itu semakin bertumbuh, tanaman itu semakin besar, dan tanaman itu dan pada akhirnya dan ujungnya, endingnya, harapannya adalah berbuah. Nah, supaya gerejanya bertumbuh, supaya setiap dari kita bertumbuh dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Jadi aktif, kita ambil bagian, kita tidak diam, kita tidak hanya duduk saja. Kenapa? Tuhan ingin kita melihat bagian ini dan menjadi suatu hidup kita, dasar hidup kita, filosofi hidup kita. Untuk apa? Untuk melayani dan untuk menumbuhkan gereja Tuhan. Terus sekarang apa modal di dalam pelayanan itu? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus di dalam ayat yang ke-12 tadi, artinya adalah orang itu mau untuk diperlengkapi, orang itu mau untuk diajar. Jadi syaratnya adalah apa? Kemauan, membuka hati, menyerahkan hidupnya untuk diperlengkapi. Gereja itu nanti lama-lama akan memperlengkapi, memberi karunia, memberi hikmat, dan semakin progresif, semakin baik. Dan mau dipersiapkan. Dengan kata lain, modal pelayanan yang paling utama adalah kesediaan hati kita, kemauan kita. Kita melakukan, kita mengerjakan sesuai dengan hati kita. Tuhan enggak melihat kepintaran kita. Tuhan tidak melihat keahlian, kepandaian kita. Hal-hal yang ada di luar hidup kita. Tidak melihat kekayaan ataupun kepandaian, pengetahuan, tapi Tuhan melihat hati yang rindu, mau dipakai
apa saja, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kita ingat ya, saat Tuhan memanggil para rasul-rasulnya, siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang sederhana. Bahkan dikatakan ada yang pemungut cukai, ada orang yang berdosa, yang baru saja bergumul dan bertobat. Mereka belum banyak tahu, tetapi mereka bersedia dipanggil. Thomas orang yang ragu-ragu, tapi dipanggil Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini, dulunya ini, kita ini tidak bisa, kita ini biasa-biasa. Apalagi memuji Tuhan, memimpin worship leader, singer, main musik. Awal mula gradul-gradul, awal mula biasa-biasa, awal mula yang main musik gembala, yang pujian ibu gembala, jemaat siji loro telu. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian semakin bertumbuh, saya punya anak, ya, Pesa Victor. Pemain pertama dulu Daniel sama Mas Yusak, pemain musik yang pertama. Siapa yang mengajari? Ya Bapak Gembala. Kemudian terus bertumbuh. Yang mimpin pujian waktu itu, aduh gak bisa. Jadi semua waktu itu terlibat. Pokoknya mari kita menyanyi satu lagu, ngangkat bareng-bareng. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan, ya kita bisa belajar, ada progresif, ada peningkatan. Yang pertama, mau belajar, kesediaan hati. Kalau kita tidak mau, kita seperti talenta yang Tuhan berikan itu, maka talenta itu gak akan berkembang, gak akan mendapat untung, dan malah dipendam. Mari biar jemaat Ebenezer tahun 2024 kita bangkit, kita bersama-sama maju ya. Dalam pelayanan nanti itu pengetahuan, skill itu akan muncul sendiri. Kenapa? Dikembangkan. Kenapa? Ada pengetahuan. Dan itu nanti akan menyusul. Tapi pelayanan itu dimulai dengan modal utama, yaitu apa saudara yang dikasih Tuhan? Kesediaan hati. Hati kita bersedia. Kadang kita tidak mau pelayanan karena kita tidak merasa, aduh aku kurang layak. Justru kita tidak layak, kita akan melayani Tuhan. Jangan tunggu layak, jangan tunggu sempurna. Atau merasa, aduh aku tidak punya kemampuan atau pengetahuan yang banyak. Tapi justru kita harus bersedia membuka hati dan merendahkan kerendahan hati kita. Kita perlu, maka Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan lipatkan, dan Tuhan akan memberkati, dan pelayanan kita akan diberkati. Dan hubungannya itu apa? Rohani. Hubungannya itu apa? Jasmani. Dan kita diberkati, pelayanan diberkati, keluarga diberkati, anak cucu diberkati, dan menjadi keluarga yang memiliki masa depan di dalam Tuhan. Bersatu membangun tubuh Kristus bersama-sama. Mari kita bersatu ya, membangun GPDI Ebenezer ini bersama-sama dengan hati yang penuh kerendahan hati, dengan kemampuan yang kita punya, apa yang kita punya, daya apa yang kita punya, pasti Tuhan mampukan. Sama seperti Musa, waktu diutus Tuhan, aduh aku gak bicara, aku gak bisa memimpin. Saudara yang dikasih Tuhan, paling tidak kita ini adalah pemimpin-pemimpin di dalam keluarga, amin. Dan paling tidak kita ini punya talenta, punya karunia yang Tuhan berikan. Kita terus semangat. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita dukung, kita bersatu,
saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendoakan. Ya. Saat kita mau melayani, meskipun kita merasa tidak mampu, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan bagi saudara dan saya yang mau untuk berkembang, mau untuk bertumbuh. Justru di saat kita merasa mampu, disitulah kita bisa sombong. Jangan sampai ada yang merasa, oh ini aku, kalau bukan aku. Jadi merasa ya apa yang disampaikan Pesa kemarin itu semua adalah apa? Tuhan yang utama. Jadi biar Tuhan yang semakin besar, aku semakin kecil. Nah saudara yang dekat, jangan sampai muncul keegoisan, kesombongan, merasa cukup, merasa mampu, merasa bisa. Ya. Tetapi biar jemaat Ebenezer di tempat ini, mari bergandengan tangan, bersatu. Ya, tantangan gereja sekarang ini masalah unity. Kalau enggak ada unity, enggak ada kesatuan. Mazmur 133, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita hidup bersama-sama, diam dengan rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Dalam keluarga juga sama, kalau ada kesatuan, ada unity antara ayah, ibu, anak-anak dan cucu, dan berkat-berkat itu akan mengalir. Amin. Berkat jasmani, berkat rohani mengalir dalam setiap kehidupan kita. Ya, kiranya tema firman Tuhan Natal kita ini menjadi jemaat yang bertumbuh. Amin. Terus bertumbuh sampai kita tua, sampai rambut putih, terus bertumbuh. Iman kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh. Dan terus menang atas apa? Pergumulan hidup, sakit penyakit, menang atas persoalan hidup, kuat menghadapi, karena kita tidak sendiri, kita berjalan bersama dengan Yesus, dan endingnya kita membawa impact, kita membawa dampak, kita memberi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama. Kalau dalam perjamuan kudus diingatkan, karena Tuhan Allah, Dia di surga, Dia rela utus putranya datang ke dunia ini, merendahkan diri, memberikan hidupnya untuk supaya apa? Kita diselamatkan. Dan puji Tuhan, kiranya jemaat Tuhan Ebenezer di tempat ini terus bergandengan tangan, terus bersatu, terus semangat, dan supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dengan kemajuan, dengan perkembangan desa ini, ada banyak perumahan-perumahan yang ada di sini, dan nantinya kita percaya Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini, diselamatkan, dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Saya jemput sama-sama berdiri. Kita angkat pujian yang tadi. Bisa maju ke depan. Lagu yang mau firman Tuhan tadi. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan
tak bisa dunia berikan. Kini kau hadir hidupku dan kau hapus kesalahanku. Keselamatan, kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang setia. Engkau telah mati untuk kami. Engkau telah memberikan nyawamu menebus dosa kami. Siap menikmati perjamuan kudus. Engkau hadir, Engkau lawan, Engkau rapi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau hadir setiap saat. Terima kasih ya Tuhan. Aku aman di dalam hadirat-Mu. Engkau telah membuktikan Engkau Allah yang setia. Kami mengangkat tinggi, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir setiap langkahku. Aku aman di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau telah membuktikan Engkau Allah yang setia. Itulah sebabnya kami meninggikan, kami memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk menikmati perjamuan kudus. Dan kami akan dilayani Tuhan. Pimpin kami, urapi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Setia.
ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Sama-sama yang sudah di lain berdiri. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Setia, selamanya kau setia, selamanya kau setia. Haleluya, Yesus. Pastikan semua sudah mendapat pelayanan, menerima roti dan anggur. Terima kasih, kami siap untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Layakkan setiap kami menikmati persekutuan yang indah. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, ada mujizat, ada kuasa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman percaya, kita makan, kita bersekutu dalam persekutuan melalui tubuh Kristus, maka kita dikuatkan, kita dimampukan, lemah dikuatkan, sakit dijamah, disembuhkan, pergumulan persoalan hidup dalam nama Yesus ditolong oleh Tuhan. Dengan iman percaya silakan menikmati dalam nama Yesus. Terima kasih buat tubuhmu. Kita mengangkat cawan. Terima kasih. Terima kasih Engkau sudah menebus dosa kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami berharga di pemandangan-Mu. Kami anak-anak-Mu, anak-anak raja. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih. Siapa kami? Kami orang berdosa, orang yang tidak layak, yang harusnya mati, binasa, masuk di dalam neraka. Tapi oleh iman percaya di dalam Yesus, memiliki pengharapan, kehidupan kekal, kehidupan surga, dan tidak sama dengan di dunia ini. Itu dijanjikan kepada kita anak-anak Tuhan yang setia, yang percaya kepadamu. Dengan iman percaya silakan menikmati, layakkan kuduskan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk persembahan, silakan duduk. Saya akan menyanyikan lagunya Bapak-bapak.
Kita berdoa dulu ya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dilayani, kami sudah menikmati perjamuan kudus, dan tiba saatnya kami umat-Mu akan memberikan persembahan, dan kiranya persembahan kami berlayak dan berkenan, dan Tuhan memberkati setiap kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, anak cucu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap memberikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ojo mundur, ojo nganti mundur, melu Gusti ojo nganti kendor, nadyan urip ora dadi pucuk, tetep setya, tetep ngucap syukur. Ojo mundur, ojo nganti mundur, melu Gusti ojo nganti kendur, nadyan urip ora nati mujur, tetep setya, tetep ngucap syukur. Ojo mundur, ojo nganti mundur, melu Gusti ojo nganti kendur, nadyan urip ora dadi mujur, tetap setya, tetap ngucap syukur. Ngelingono pituture Gusti, jo kuwatir ing panguripmu, jo sumelang apa kang bakal kok sandang. Wong kang tresno setya marang Gusti, apa wae sing kok suwun, kelawan percaya duwe bakal keparingan. Melu Gusti kerep mikul salib, ojo mikir kenate wae, luwe penting itu keselamatane Gusti. Ojo mundur, ojo nganti mundur, melu Gusti ojo nganti kendur, nadyan urip ora bakal mujur, tetap setya, tetap ngucap syukur. Ojo mundur, ojo nganti mundur, melu Gusti ojo nganti kendur, nadyan urip ora dadi mujur, tetap setya, tetap ngucap syukur. Ngelingono pituture Gusti, jo kuwatir ing panguripmu, jo sumelang apa kang bakal kok sandang. Wong kang tresno setya marang Gusti, apa wae sing kok suwun, kelawan percaya duwe bakal kekaringan. Melu Gusti kerep mikul salib, ojo mikir berkate wae, luwe penting itu keselamatane Gusti. Luwe penting itu keselamatane Gusti. Luwe penting itu keselamatane Gusti. Ya, nanti bapak-bapak latihan sekali lagi untuk Natal nyanyi lagu ini. Ya, nanti wanita juga. Ya, nanti ditulis. Ya, nanti ditulis. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita, atas
Terima kasih atas kehadiran kita semua. Yang ambil bagian tim PAW yang sudah melayani juga diberkati Tuhan. Kami menyampaikan pengumuman untuk tolong undangan Natal Pak Yohanes itu tanggal berapa itu? Sudah dapat undangan Natal di hari Kamis, ya jemaat diundang, Bapak Ibu dan Saudara undangannya. Hari Kamis tanggal 5 Desember, DCI kita di DCI oleh Pak Yohanes, GSP JDI Maranatha, Jalan Semeru, dulu Tangsi ya. Jam 16.30 ya, bagi Bapak Ibu yang mau hadir silakan di GSJPDI Maranatha. Ya. Berikut saya akan sampaikan pengumuman untuk persembahan Natal terakhir kita berikan di minggu kedua. Ya, kan Natalnya kita minggu ketiga ya. Ya, di minggu kedua masih ada kesempatan. Dan terima kasih untuk dukungan untuk persembahan Natal yang sudah diberikan. Dan kami percaya kita akan melaksanakan Natal Ebenezer tahun 2024 akan dilayani dari Surabaya, dari Sidoarjo nanti. Kemudian mohon untuk panitia segera rapat, kita akan membicarakan untuk rapat terakhir. Info Ebenezer ibadah minggu 8 November, WL Ibu Ita, Singer Ibu Siti, sama Ibu Nani Karmiati. Ya, Singer untuk minggu. Penerima tamu keluarga Bapak Yusak. Doa pagi ya jam 4 seperti biasa hari Senin sampai 1. Doa malam hari Selasa dan Rabu jam 6 sore. Kemudian ibadah wanita dan gabungan pasutri dan sekaligus latihan untuk wanita dan pria. Ya bapak-bapak diharap hadir suami istri. Ibadah kaum bapak dan kaum ibu gabungan hari Jumat 6 Desember jam 6:30 di tempat ini. Ya. WL-nya Ibu Kasih dan Bapak Gunawan, firman Tuhan Bapak Gembala. Oh iya, kalau begitu nanti diinfokan digantikan hari Selasa. Bisa hari Selasa bisa ya? Nah, hari Selasa. Berarti diganti hari Selasa untuk kaum wanita gabungan diganti hari Selasa jam 6:30. Ya, kemudian doa pelayanan altar ganti Jumat, jadi tinggal ganti saja. Kemudian ibadah sekolah minggu yang tugas WL Ibu Nani Karmiati ini tadi ya, ya sudah. Ya, puji Tuhan sudah menambah alat-alat yang perlu untuk gereja, untuk komputer juga, yang ini komputer Victor, yang komputer gereja masih diperbaiki di rumah ya, supaya nanti semua bisa berjalan dengan baik. Dan kita kalau misalnya nanti ada undangan Natal, jadi kita akan hadir ya, walaupun kita hanya ngundang gembalanya saja. Tahun ini kita mengundang gembalanya saja, untuk tahun berikut ya kita bisa mengundang dengan jemaatnya. Doakan untuk Ibu Mbak Kesi yang sakit, ditangani medis, operasi di Surabaya. Apa yang terbaik untuk ibunya, kalau mungkin Bapak Gunawan akan ke Surabaya, Tuhan lindungi sertai perjalanannya dan supaya ibunya ditolong Tuhan. Juga istri dari Mas Andra, Jessica, belum dikaruniai ya, masih nunggu, sabar. Jadi istilahnya
belum dipercayakan untuk anaknya, tapi nanti Tuhan pasti akan memberi rencana yang terbaik sesuai waktu Tuhan. Posisi ada di mana? Kediri ya? Oh, di Kediri ya. Saya belum sempat karena panitia rapat ini, saya besok panitia Natal rapat-rapat terus. Ya, jangan lupa besok Senin jemaat semua saya daftar 25 hadir ibadah Natal. Ya, kami hambanya ketua Natal, panitia Natal wilayah. Jadi nanti sekitar 700 orang akan hadir dari berbagai gereja GBDI di wilayah 4 Pare di Tiberias jam 4:30 sore. Ya, jadi bisa hadir langsung di Tiberias. Besok saya nggak bisa jemput, ya datang aja sendiri-sendiri dekat ya. Kalau mungkin koordinasi yang punya mobil silakan, yang orang tua silakan, yang bersama-sama bisa ikut mobil, yang motoran karena dekat. Saya juga akan ngurus tamu dan kami juga akan menyelesaikan tugas kami. Saya nggak bisa ngantar jemaat ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Doakan untuk Natal kita nanti tanggal 15 boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan dan dananya dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih. Saya jemput sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah. Nanti latihan bapak-bapak ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah kami, menikmati perjamuan kudus, dan kami memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, dan tidak satupun yang terlewati. Kami menikmati pengurapan, kami menikmati berkat-berkat Tuhan, kami menikmati firman-Mu mengajarkan kami bersatu, bertumbuh, menang, kuat di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Menyerahkan Natal kami tanggal 15, tim PAW, pembicara, semuanya diurapi, dipakai Tuhan. Jangan hujan, diberi cuaca yang baik. Tuhan memberkati korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi. Berkat atas keluarga, rumah tangga, anak, cucu, usaha, pekerjaan diberkati Tuhan. Untuk pemulihan kesehatan Jessica, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, kandungannya disehatkan kembali, sehingga Tuhan akan memberikan keturunan, memberikan berkat bagi keluarga ini. Terima kasih. Berdoa untuk Bapak Gunawan, Mbak Kesi sekeluarga yang akan ke Surabaya, mamanya yang dioperasi, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya ibunya dijamah, disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Umat-Mu yang bepergian dalam perjalanan di luar kota, lindungi sertai dalam perjalanan, berkati mereka, beri keselamatan, perlindungan. Eben yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa, kami tidak sebutkan anak-anak Tuhan yang lain yang menghadapi persoalan permasalahan sakit penyakit. Kami berdoa untuk kesehatan Pak Dadang. Kami berdoa untuk kesehatan adiknya. Kalau beberapa waktu yang lalu berduka, adiknya dipanggil Tuhan, semua rencana Tuhan, Tuhan memberi kekuatan, penghiburan buat keluarga Bapak Dadang. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan kami menyerahkan kehidupan kami semua, umat-umat-Mu diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, pelindungan, kuat kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.